kuncinya adalah yang ada di hati. Oke, itu Kang Imdad. Berarti intinya yang ada di hati ya, Intinya Ustaz? yang ada di Oke. hati. Ini emang nama-nama Instagram anak-anak kayaknya Gen Z ini, Ustaz. Jadi nama-namanya agak sulit-sulit ini. Bisa jadi malah second account ini. Bisa jadi sekenal, bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada viewer dari channel YouTube Pondok Pesantren Al Asror. Kita datang kembali pada program edisi Ramadan, yaitu program Tajilwat, tanya jawab interaktif Ubudiyah with Al Asror. Dengan saya Hasin Nazih Imdad, dan tentunya nanti kita akan kedatangan tamu spesial dari narasumber yang nantinya dari Madrasah Diniyah Salafiyah Al Asror, yang dalam hal ini yaitu ada Al Ustadz Ihsan Nur Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Imdad. Gimana Ramadan tahun ini? Masih lancar ya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ustadz, sebelumnya mohon maaf Ustadz nih mengganggu waktunya ya. Siap, Untuk program pada kali hari ini ada nanti beberapa pertanyaan nih dari netizen, dari teman-teman para followers di Instagram Al Asror. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan. Mungkin nanti minta tolong kepada Ustadz untuk ikut membantu memberikan pencerahan kepada follower tercinta kita ini. Oke, siap. Langsung saja ya Ustadz ya. Oke, Langsung saja. Untuk pertanyaan pertama Ustadz, ini datangnya dari akun Instagram bernama Auli4 dengan tulisan akunnya AUUULI4. Oke. Dari Kak Aulia maksudnya ya, mungkin ya. Oke. Dari Kak Aulia. Ini pertanyaan yang sebenarnya memang ramai ditanyakan Ustaz. Siap. Terkait dengan niat puasa di bulan Ramadan. Ini untuk pertanyaannya dari Kak Aulia ini, niat puasa itu yang betul Ramadana atau Ramadoni? Karena ya yang sering kita dengar lah, yang benar itu mana? Apakah yang benar Ramadana atau yang Ramadoni? Dan apakah yang sah cuma Ramadana atau yang sah cuma Ramadoni? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Kang Imdad atas kesempatannya, dan juga terima kasih kepada Kak Aulia, yang dimana pertanyaannya bagus dan menarik. Karena apa? Kak Aulia ini menekankan pertanyaan pada nahwu sorob dari niat puasa wajib atau puasa Ramadan. Tapi sebelum ke situ Kang Imdad, alangkah lebih baiknya kita mengetahui atau mendalami apa sih yang dimaksud niat itu. Saya jelaskan sedikit. Nah, dalam kitab Safinatun Najah karangan Imam Salim bin Sumair, nah itu kitab yang biasa dikaji di pondok pesantren, termasuk di Madinah Al Asror di tingkat awaliyah. Nah, di situ dijelaskan bahwa aniyatu qasdu sayyin muktaronan bi fi'lihi ai awali juz'in wa mahaluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnatun. Saya jelaskan secara bertahap. Yang pertama, niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu yang dimana dibarengkan dengan sesuatu yang diniatkan itu, atau dibarengkan dengan awal bagian dari yang diniatkan tersebut. Contohnya apa? Contohnya seperti sholat. Nah, awal bagian dari sholat yaitu takbiratul ihram. Maka niatnya diletakkan pada takbiratul ihram. Begitupun dengan wudhu. Nah, tapi kenapa kok dalam puasa wajib atau puasa Ramadan niatnya tidak di awal waktu puasa, malah di malam hari atau sebelum subuh? Nah, itu karena selain dari hadis Nabi yang berbunyi malam yubayyiz niyata qoblal fajri fala syamalahu, yang artinya adalah barang siapa orang yang tidak
menetapkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, itu alasan pertama. Dan alasan kedua yaitu ulama memperkuat alasan tabiidun niat atau menginapkan niat, yaitu dengan alasan untuk ngati-ngati dan juga meringankan yang dimana penetapan waktu fajar itu yang tidak pasti atau kesulitan dalam menentukan waktu fajar. Nah, maka ulama-ulama itu bersepakat bahwa wajib hukumnya untuk melaksanakan niat di malam hari. Seperti itu, Kang Medan. Nah, setelah dari itu, baru kita tarik. Kita tarik mengenai lafadz dari niat itu. Kita tarik wa mahaluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnatun. Yang artinya apa? Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Di dalam hati. Yang dimana ketika kita melafalkan niat, entah itu Ramadana, entah itu Ramadhani, itu hukumnya sunnah. Dan tidak dapat menggugurkan niat yang ada di dalam hati. Artinya sah semua ya Ustaz? Sah semua. Oh ya. Walaupun misalkan Kang Imdad itu hanya niat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, itu akan sah puasanya. Oh, oke. Jadi entah itu Ramadana atau Ramadhani itu sah-sah saja. Tapi kali ini ada pertanyaan mengenai nahwu shorof soal Ramadana dan Ramadhani. Nah, yang setelah kita bahas tadi bahwa Ramadana dan Ramadhani itu adalah sah semua, tapi mayoritas ulama atau jumhur ulama itu berpendapat bahwa yang lebih afdol adalah Ramadhani. Ramadhani. Ya. Alasannya kenapa tuh? Nah, itu karena Ramadana yang berstatus sebagai isim ghairi munsharif itu berkedudukan sebagai susunan idhofah. Yang dimana statusnya sebagai isim ghairi munsharif tersebut akan batal atau gugur. Yang dimana yang tadinya Ramadana menjadi Ramadhani hadis sanati. Seperti itu Kang Imdad. Oh ya, oke. Tapi ketika Kang Imdad mau melafalkan Ramadana hadis sanati juga bisa. Atau mungkin Ramadana hadis sanata juga bisa. Atau bahkan ada pendapat lain yang berpendapat bahwa Ramadana li hadis sanati itu juga bisa. Intinya walaupun kesalahan pengucapan dalam niat itu tidak dapat menggugurkan niat yang ada di dalam hati. Kuncinya adalah yang ada di hati. Oke, itu Kang Imdad. Berarti intinya yang ada di hati ya Intinya Ustaz? yang ada di Oke. hati. Siap. Siap. Berarti ini mungkin ada perbedaannya di secara ilmu nahwunya aja ya Ustaz. Susunan nahwunya Sob. Mungkin teman-teman kalau pengen mendalami, pengen tahu apa yang tadi dibahas oleh Ustaz Ihsan, untuk mengetahuinya mungkin bisa belajar nahwu shorof di Madrasah Diniyah Salafi Al-Asrar ada juga ya? Ada. Ilmu nahwunya ya? Ada. Oke, berarti nanti apalagi ini kalau penontonnya santri-santri Al-Asrar nih, saya jamin wah udah paham semua Ustaz. Udah paham semua Ustaz. Pastinya paham. Oke. Berarti untuk menjawab pertanyaan dari Kak Aulia ini, Iya. yang pertama niatnya mau Ramadana ataupun Ramadhani itu sama-sama sah. Betul sekali. Sama-sama sah. Terus apakah Ramadana dan Ramadhani itu berbeda? Dan menurut tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Ihsan bahwa itu memang berbeda tapi secara kaidah ilmu nahwunya saja. Iya. Dalam niatnya tidak mempermasalahkan atau tidak mempengaruhi apapun itu. Iya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan tentang niat Ustaz? Mungkin cukup seperti itu. Oh, cukup seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Ustaz ya. Langsung saja untuk pertanyaan yang kedua. Ada dari Arsh Yadam 11. Ini emang nama-nama Instagram anak-anak. Kayaknya Gen Z ini Ustaz. Jadi nama-namanya agak sulit-sulit ini. Nama akunnya Arsh ARS underscore YAADAM 11. Bisa jadi malah second account ini. Bisa jadi sekenal, bisa jadi. Setuju. Untuk pertanyaannya Ustaz, Iya. dari Kak Ars Yadam ini, bagaimana sih hukumnya
bagi orang-orang yang memakai behel pada saat puasa, terutama di bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Oke, saya jawab. Ini juga termasuk apa ya? Perkara yang dipertanyakan selama bulan suci Ramadan kan. Nah, setelah yang saya ketahui, nah banyak pendapat dari ulama-ulama itu tidak mempermasalahkan masalah pemasangan behel pada saat waktu puasa, khususnya di siang hari. Dengan syarat itu ada alasan medis atau udzur syar'i yang dimana hal tersebut direkomendasikan oleh yang ahlinya, dalam hal ini dokternya, dokter gigi. Berarti kalau untuk cuma fashion aja itu bagaimana? Itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Apalagi jika niatnya itu merubah bentuk gigi dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Oke. Tapi ketika itu misalkan ada udzur syar'inya, misalkan bentuk gigi yang tidak rata, sampai-sampai mungkin banyak makanan yang terselip di gigi dan potensi untuk merusak gigi, nah itu tidak apa-apa. Dengan syarat yang merekomendasikan dan mengoperasikannya adalah yang pro di bidangnya. Dan juga dengan kehati-hatian. Oh iya. Tapi gini Kang Imdad, walaupun boleh, kalau saya ya Kang Imdad, itu condong mbok ya ditunggu dulu sampai setelah Ramadan. Setelah Ramadan atau setelah maghrib. Setelah maghrib, oh ya. Ya, karena apa Kang Imdad? Ini tuh seperti kita kumur-kumur pada saat wudhu di siang hari di bulan Ramadan. Karena apa? Potensi untuk masuk itu kan lebih besar. Potensi untuk membatalkan puasa ya? Itu lebih besar. Jadi alangkah lebih baiknya kita tidak melakukannya ketika kita berpuasa, seperti itu Kang Imdad. Terkecuali kalau memang ada beberapa udzur syar'i tersebut, atau memang harus memakai behel seperti itu ya Ustaz ya. Oke. Ada mau jelaskan lagi tentang behel Ustaz? Barangkali masih banyak ilmunya Ustaz. Dan juga mungkin tambahan sedikit untuk behel itu untuk yang laki-laki itu diperhatikan. Kalau bisa untuk kawatnya itu jangan terbuat dari emas. Itu saja. Ya. Kenapa Ustaz? Ya karena untuk laki-laki itu tidak diperbolehkan menggunakan emas. Seperti itu. Dalam bentuk apapun. Termasuk behel tersebut. Termasuk behel, gigi, kalung dan lain sebagainya. Oke. Tapi kalau perempuan sah-sah saja. Oh ya, siap. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini saya simpulkan dulu ya Ustaz ya untuk pertanyaan kedua dari tadi pertanyaan dari Kak Arsyadam 11. Itu tadi mengenai bagaimana sih hukumnya memakai behel pada saat puasa terutama di bulan suci Ramadan. Ternyata memang kalau itu udzur syar'i atau memang atas rekomendasi dokter atau yang ahli di bidang medis, kalau memang harus di behel, silahkan diperbolehkan saja. Tetapi kalau memang tidak ada udzur apapun itu, lebih baik jangan ya Ustaz ya. Ditunggu dulu. Lebih baik ditunda dulu, pending dulu untuk behelnya. Oke, terima kasih Ustaz atas semua jawaban pada episode pertama ini. Terima kasih juga atas kehadirannya, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Sama-sama Kang Imdad. Saya juga mohon maaf nih apabila dalam menanyakan tanya jawab ini terlalu tidak mempunyai attitude barangkali. Jadi saya juga terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya Ustaz. Ditunggu kehadirannya kembali untuk episode-episode selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton episode hari ini, episode perdana bersama Ustadz Ihsan Nur Taufik, salah satu asatid di Madrasah Diniyah Salafiyah Al Asrar. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton channel YouTube Pondok Pesantren Al Asrar. Tentunya
kita juga nantikan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman followers Instagram Pondok Pesantren Al Asror. Kami nantikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat menarik, dari mulai behel, niat puasa dan lain-lain nantinya yang akan kita temui. Tentunya nanti akan kembali lagi bersama saya, Mahasi Nazih Imdad, dan tentunya dengan narasumber-narasumber berikutnya yang akan kami hadirkan. Untuk caranya sangat mudah sekali, bisa kalian komen di Instagram Pondok Pesantren Al Asror, atau juga kalian bisa lewat DM di Instagram Al Asror, atau juga bisa langsung cek story Instagram Al Asror setiap hari. Nantinya kita akan sediakan kolom box pertanyaan. Nanti kalian silahkan tanyakan di situ, dan nanti kita akan sajikan pada episode selanjutnya. Terima kasih dari saya, terima kasih dari Kang Esan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.